Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa, khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam S2 UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang berbahagia. Pada video ini saya akan menjelaskan topik tentang efektivitas hukum dalam masyarakat, khususnya hukum keluarga. Sahabat pemirsa dan saudara-saudara mahasiswa, kita mulai dari definisi efektivitas. Efektivitas, kata dasarnya adalah efektif. Kata dasar sebelumnya lagi adalah efek. Nah, kalau kita lihat di Kamus Bahasa Inggris, apa itu efek? Efek adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan. Nah, maka sesuatu bisa dikatakan efektif apabila berdampak, berakibat sesuai yang diharapkan, sesuai yang direncanakan, atau sesuai yang dituju. Nah, pada umumnya, mengutip pendapat Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum, termasuk hukum keluarga, itu dirancang untuk tujuan mewujudkan ketertiban masyarakat. Maksudnya, tanpa hukum, masyarakat itu akan kacau, tidak tertib, mengutamakan maunya sendiri-sendiri, berlaku semaunya sendiri, yang penting tujuan pribadinya atau tujuan kelompoknya itu bisa tercapai. Nah, kalau tidak ada hukum, secara natural, berdasarkan insting, orang akan berlaku demikian. Misalnya, contoh ya, di Undang-Undang Lalu Lintas. Tanpa adanya peraturan lalu lintas, secara insting orang akan berlomba-lomba mencapai tujuannya. Nah, maka bisa dibayangkan jalan raya, kalau tidak ada aturan lalu lintas, maka bisa saja semua ingin sampai dalam waktu cepat, maka memacu kendaraannya secepat-cepatnya. Nah, secepat-cepatnya itu ya di mana saja, termasuk di perempatan, di pertigaan, di tikungan. Nah, maka karena semua orang punya naluri memperjuangkan kepentingannya, semua ingin sampai dengan cepat, bisa saja di perempatan itu terdapat berbagai insiden dari semua arah, kemudian semuanya berjalan cepat, maka terjadilah tabrakan. Nah, tabrakan itu sendiri sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapa saja, karena dampaknya bisa menimbulkan sakit, luka, sampai meninggal dunia. Nah, begitu pula dalam ranah hukum keluarga. Hukum diciptakan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Tanpa adanya hukum keluarga, maka struktur keluarga di Indonesia bisa kacau. Insting setiap manusia misalnya tertarik pada lawan jenisnya, misalnya ya, mungkin ada yang tidak pada lawan jenis tetapi punya ketertarikan. Nah, ketertarikan ini kalau tidak diatur oleh hukum perkawinan, asal suka dia bisa mengekspresikan rasa sukanya melalui hubungan seksual. Kemudian lahirlah anak itu tidak ada pernikahannya misalnya. Kemudian setelah itu si laki-laki maupun si perempuan ini bosan, jatuh cinta lagi pada yang lain, dan itu berulang-ulang. Kapan dia suka, dia ajak orang yang disukai itu untuk berhubungan seksual, untuk hidup bersama, bosan, pindah lagi, dan seterusnya. Maka terjadilah
kekacauan di negara kita kalau tidak ada aturannya sama sekali. Tidak ada keharusan menikah, tidak ada keharusan orang tua mengurus anaknya, tidak ada keharusan anak menanggung nafkah orang tuanya yang sudah tidak mampu, misalnya begitu. Semuanya dibiarkan semaunya sendiri, maka akan tidak tertib. Nah, maka sekali lagi tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban di masyarakat. Nah, sedangkan fungsi hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Nah, kita diatur sedemikian rupa di jalan raya dengan undang-undang lalu lintas adalah untuk agar kepentingan kita semua terlindungi, yaitu kepentingan untuk selamat sampai tujuan. Demikian juga di dalam hukum keluarga diatur atau dibuat undang-undang perkawinan, dibuat kompilasi hukum Islam, dibuat undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dibuat undang-undang perlindungan anak, dan seterusnya. Itu tidak lain adalah dalam rangka melindungi kepentingan setiap pihak di dalam keluarga. Kepentingan untuk apa? Kepentingan untuk hidup aman, nyaman, selamat, sejahtera, dan saling hidup, ya kalau dalam bahasa Islam yang paling populer, sakinah, mawaddah, warohmah, yang itu dirasakan nikmatnya oleh semua anggota keluarga. Kemudian kaitannya dengan efektivitas hukum, maka hukum keluarga bisa dikatakan efektif apabila tujuan dari dibentuknya hukum keluarga ini yaitu ketertiban dalam pergaulan keluarga antar internal keluarga maupun antar keluarga itu tercapai. Apabila kepentingan semua anggota keluarga, apabila kepentingan semua masyarakat dalam urusan keluarga bisa terwujud, itu namanya efektif. Hukum berlaku secara efektif. Saya mengutip kemudian pendapat dari Anthony Allott bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Dalam arti dapat menghilangkan kekacauan atau ketidaktertiban. Nah, beliau juga mengatakan hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang itu dapat diwujudkan secara nyata di masyarakat, bukan hanya dalam peraturan, tetapi dalam kenyataan. Kemudian setelah masalah definisi, kita berlanjut pada masalah apa saja faktor yang bisa menentukan efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum di masyarakat. Nah, dalam hal ini saya mengutip pendapat dari Suryono Sukanto, ahli sosiologi hukum dari Universitas Indonesia. Menurut beliau ada 5 faktor. Yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Hukumnya sendiri artinya faktor substansi atau isi hukum. Isi hukumnya seperti apa? Mudah diterapkan, mudah ditegakkan, atau isinya bermasalah. Nah, jadi ada faktor hukumnya itu sendiri atau isi, substansi hukum. Jadi kita dapat melihat di dalam rumusan peraturan perundang-undangan, itu namanya faktor hukumnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor aparat hukum. Nah, aparat di sini maksudnya adalah semua petugas yang diangkat oleh pemerintah yang sah untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum. Membentuk itu artinya apa? Membentuk itu ya menyusun sampai mengesahkan. Dalam hal ini kalau di negara kita namanya DPR. Di tingkat kabupaten DPRD, di tingkat provinsi juga DPRD.
itu aparat pembuat hukum. Nah, kemudian setelah hukum jadi, dilimpahkan wewenangnya kemudian kepada eksekutif, kepada presiden. Silahkan presiden, kami sudah membuat undang-undang, silahkan dilaksanakan. Dilaksanakan itu artinya apa? Ya, diterapkan, disiapkan perangkatnya, diangkat orang-orang yang akan ditugaskan, disiapkan anggarannya, kemudian ya disebarluaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan mematuhi. Dalam hukum keluarga misalnya ketika undang-undang mengganti ya kemarin, mengubah aturan tentang batas minimal usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan, maka begitu disahkan oleh presiden dan atas persetujuan DPR sebelumnya karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah itu eksekutif yaitu presiden memerintahkan kepada Menteri Agama yang mengurusi tentang perkawinan, kemudian Menteri Dalam Negeri yang mengurusi perkawinan selain agama Islam, itu untuk berkoordinasi, untuk menyebarluaskan kepada masyarakat, sekarang sebelum 19 tahun kalian belum boleh menikah. Nah, maka formulir pendaftaran pernikahan juga diganti. Kemudian pemeriksaan dokumen perkawinan, pendaftaran nikah itu juga diganti. Nah, tadinya dengan mendaftar secara elektronik, ketika memasukkan data umur, nah itu akan tadinya disetting ya sistemnya itu 16 tahun boleh menikah. Nah, setelah ada undang-undang yang baru, maka sistem di dalam pendaftaran nikah diganti. Tidak bisa lagi memasukkan angka yang belum genap 19 tahun. Kecuali melampirkan putusan pengadilan tentang dispensasi nikah. Nah, artinya apa? Artinya begini cara menerapkan. Inilah pemerintah menerapkan hukum. Ada sistemnya, disiapkan fasilitasnya, diganti formulirnya, kemudian diberitahu penghulu-penghulu, diberitahu petugas-petugas pendaftaran nikah, dan kemudian juga diberitahukan kepada masyarakat secara luas. Nah, kemudian ketika ada yang ingin menikah di bawah usia itu, disiapkan juga prosedurnya, yaitu pengadilan agama, ada hakimnya di sana, itu namanya aparat penegak hukum. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan dan penegakan hukum. Tadi saya sempat menyebut ada formulir, itu sebenarnya masuk ke masalah fasilitas. Jadi negara selain menyediakan aparat juga harus menyediakan fasilitas pendukung terlaksananya atau efektivitas hukum. Kalau tidak, maka hukum hanya akan menjadi macan kertas. Macan kertas itu hanya mengatur garang misalnya di situ ada sanksi-sanksinya, tapi fasilitasnya tidak ada. Nah, maka itu akan bisa menjadi macan kertas. Misalnya ada ancaman hukuman bagi orang tua yang menganiaya anaknya. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara misalnya. Tetapi fasilitas penjaranya tidak ada. Gedung pengadilannya untuk mengadili masyarakat yang melakukan pelanggaran juga tidak ada. Nah, maka ini disebut dengan sarana atau fasilitas tidak ada, maka tidak bisa kemudian hukum diterapkan. Bagaimana mau memenjara kalau penjaranya tidak ada? Bagaimana mau menentukan dia bersalah atau tidak bersalah kalau pengadilannya tidak ada, gedungnya tidak ada?
Nah, kemudian faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Nah, jadi ini kalau dalam teorinya teori tiga sistem ya, sistem hukum itu yang tadi aparat itu namanya struktur hukum, kalau isi hukum namanya substansi hukum. Nah, ini yang ketiga adalah faktor yang keempat, maksud saya faktor masyarakat. Nah, kalau dalam teori sistem hukum disebut faktor budaya hukum. Nah, tetapi kita mengacu pendapat Profesor Suryono Sukanto, faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Nah, masyarakat itu sangat menentukan apakah suatu undang-undang itu bisa efektif atau tidak ketika diterapkan di masyarakat. Dalam arti masyarakatnya seperti apa, merespon atau tidak. Ada hukum-hukum yang kemudian menjadi sangat tidak efektif. Karena apa? Karena masyarakat bersikap abai, kemudian di satu sisi aparatnya juga tidak menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sebuah penegakan yang benar. Nah, dalam hal ini masyarakat itu bisa menjadi faktor yang mendukung tegaknya hukum apabila mereka memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, memiliki literasi hukum yang baik, atau kemelekan terhadap hukum yang memadai, memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang abai, yang gemar melanggar, kemudian tidak percaya hukum, tidak mau diatur oleh hukum, itu berpotensi menjadikan hukum tidak efektif. Contohnya apa? Banyak. Kalau kita lihat di masyarakat, terutama aturan yang sifatnya perda, itu sering sudah disosialisasikan oleh pemerintah melalui baliho, melalui papan pengumuman, ditaruh di dekat sungai, ditulis dilarang membuang sampah di sungai. Perda nomor sekian tahun sekian, pasal sekian, ada bunyinya di situ. Nah, itu cara pemerintah menyebarluaskan hukum. Nah, tetapi masyarakat ada yang menganggap itu aturan sama sekali tidak penting buat mereka. Karena apa? Karena mereka nggak punya tempat sampah. Lalu biasa saja, walaupun bisa membaca, mereka tetap membuang sampah di sungai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hukum menjadi tidak efektif. Hukum tentang yang mengatur tentang lingkungan tadi, dilarang membuang sampah di sungai, dilanggar secara terus-menerus. Akhirnya sungainya mendangkal, lalu ketika hujan tidak mampu menampung jumlah air hujan, terjadilah banjir. Nah, dalam hal ini undang-undang lingkungan yang dimaksudkan untuk mengatur agar lingkungan itu lestari, tidak banyak bencana alam, menjadi tidak efektif. Karena apa? Karena masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya tidak membuang sampah di sungai. Nah, contoh lain adalah di beberapa kota saya juga sering melihat ada larangan memberikan uang kepada pengemis yang itu ditulis di perempatan-perempatan dekat lampu merah. Ada juga di trotoar-trotoar, saya pernah melihat beberapa kali larangan berjualan, larangan berdagang di trotoar. Tetapi di dekat papan itu terdapat puluhan orang berjualan, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Ini terjadi salah satunya di kota tempat saya belajar. Maka saya melihat, saya membatin waktu itu ya,
tulisannya jelas sekali tidak boleh berjualan di trotoar, tetapi yang melanggar sepanjang trotoar itu juga ada, dan itu berlangsung tiap hari selama saya kuliah. Saya melihat setiap hari. Nah, itu artinya apa? Tidak efektif. Trotoar diatur tidak boleh untuk berjualan dalam rangka melindungi kepentingan para pejalan kaki menjadi tempat berjualan, kemudian para pejalan kaki menjadi tidak bisa lewat sebagaimana dirancang oleh pembuat hukum. Nggak nyaman, naik turun. Kadang-kadang saya lewat itu ya lewat trotoar, nanti kalau pas ketemu dengan pedagang turun ke jalan, sudah melewati, naik lagi, melewati lagi, turun lagi, seperti itu. Artinya kepentingan saya sebagai pejalan kaki dan orang lain itu tidak terlindungi, karena dengan turun ke jalan saya menjadi lebih riskan papasan dengan bis, dengan sepeda motor, dengan mobil dan sebagainya. Sedangkan ketika di trotoar itu aman, memang pejalan kaki aman di situ, peruntukannya begitu. Nah, kemudian faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu adalah apa saja yang ada di dalam masyarakat yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada pikiran manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, masyarakat kita atau masyarakat di seluruh dunia itu pada umumnya memiliki kebudayaan yang khas. Nah, sebagian dari kebudayaan itu ada yang menguatkan sehingga hukum menjadi lebih efektif, ada pula yang sifatnya melemahkan, ada pula yang semacam menjadi pesaing hukum, sehingga hukum ya kalau mau efektif harus bersaing dengan dia. Itu adalah faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidaknya hukum berdasarkan pendapat dari Profesor Suryono Sukanto. Nah, kemudian faktor ini oleh beliau dipecah penjelasannya menjadi beberapa dengan beberapa istilah. Nah, misalnya faktor hukumnya itu sendiri atau substansi hukum itu harus dilihat secara sosiologis, secara yuridis, dan secara filosofis. Bisa saja secara yuridis sebuah aturan itu sudah bagus, sudah sesuai prosedur, diundangkan sudah sesuai prosedur. Akan tetapi secara filosofis ternyata tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat, sehingga kemudian masyarakat menjadi tidak mendukung. Nah, itu bisa menjadi penyebab. Secara sosiologis juga mungkin. Kemudian di faktor penegakan hukum, penegak hukum itu ada kalanya menjadi faktor yang menentukan keberhasilan, dalam arti mendukung keberhasilan, ada kalanya juga malah memperparah hukum, memperparah pelanggaran hukum. Nah, penegak hukum yang bisa mendukung terwujudnya efektivitas hukum adalah penegak hukum yang memiliki kapasitas, yang memiliki integritas. Nah, kapasitas itu apa? Kapasitas itu kemampuan. Kemampuan seorang aparat hukum tentu spesifik, beda dengan kemampuan profesi lain. Kemampuan menyelidik, menyidik, kemampuan menginterogasi, kemampuan mengungkap data dari pelanggaran hukum itu harus dimiliki. Nah, tetapi kadang-kadang ada rekrutmen penegak hukum yang tidak berdasarkan kejujuran, sehingga hasilnya adalah penegak hukum yang tidak capable, tidak punya kapasitas. Persoalan lain adalah masalah integritas. Ada penegak hukum yang dari awal memang sudah tidak punya integritas. Misalnya dia masuk karena faktor lain di luar faktor lulus, memang mampu mengerjakan ujian.
Nah, kemudian ada juga yang perilakunya, integritasnya itu rusak setelah dia jadi aparat penegak hukum, tergiur oleh kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, misalnya apa? Misalnya dia tahu ada masyarakat yang melanggar, seharusnya ditangani secara profesional. Kalau ditangani secara profesional dia akan mendapat hukuman, tetapi karena aparatnya tidak punya integritas, mau disuap, pikiran dengan ucapannya dengan tindakannya tidak selaras, maka yang menang bisa dikalahkan, yang kalah bisa dimenangkan. Kemudian saya mau memberi contoh untuk mempermudah pemahaman. Contoh efektivitas hukum dalam ranah hukum keluarga. Saya mengambil contoh tentang pencatatan pernikahan. Undang-undang perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu dilanjutkan, perkawinan yang sah itu dicatat. Maksudnya setiap perkawinan harus dicatat. Dicatat oleh petugas negara, maksudnya kalau Islam oleh penghulu, oleh KUA, kalau selain Islam oleh kantor catatan sipil. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk ketertiban. Siapa suaminya siapa, istrinya siapa suaminya siapa, sehingga tidak sembarang bisa nikah lagi tanpa belum berpisah sudah menikah lagi. Apalagi kalau dia seorang perempuan bisa punya suami 2, kalau seorang laki-laki bisa saja punya suami lebih dari 5 dan sebagainya, karena tidak tercatat. Anak-anaknya tersebar di mana-mana, tidak jelas siapa ayahnya secara hukum dan seterusnya. Dalam hal ini kita akan mencoba menganalisis efektivitas pencatatan perkawinan. Pengaturan tentang pencatatan perkawinan atau keharusan mencatatkan perkawinan itu bisa disebut efektif apabila semua perkawinan tercatat. Nah, aturan tentang mencatatkan perkawinan ini sudah ada sejak tahun 1974, ketika pertama kalinya undang-undang perkawinan diberlakukan. Kemudian sampai hari ini sudah berlangsung 50 tahun lebih, atau 50 tahun kurang 48 tahun ya. Dulu efektif tahun 75 ya, 47 tahun. Kemudian pertanyaannya, apakah sudah efektif? Nah, maka bisa dikategorikan di sini, dibuat derajat ya, dibuat derajat efektivitas. Bisa dikatakan efektif penuh apabila semua perkawinan sudah tercatat. Kemudian bisa dikatakan tidak efektif kalau sampai sekarang tidak ada satupun perkawinan yang tercatat atau yang dicatatkan. Semuanya menikah siri, begitu, menikah bawah tangan maksud saya. Kemudian bisa disebut belum sepenuhnya efektif apabila sudah banyak yang tercatat namun masih ada yang belum. Nah, kemudian bisa disebut kurang efektif apabila sudah ada yang tercatat tapi hanya sedikit. Nah, jadi menurut saya efektif atau tidak itu bertingkat ada tingkatannya. Efektif penuh, tidak efektif, itu secara ekstrim kanan dan kiri. Nah, di antara yang efektif penuh dengan tidak efektif itu ada belum sepenuhnya efektif, ada kurang efektif. Nah, jadi sejauh ini menurut pengamatan saya banyak peraturan-peraturan yang belum sepenuhnya efektif, ada juga yang kurang efektif,
ada juga yang tidak efektif. Nah, yang efektif penuh saya belum tahu apakah ada atau tidak. Nah, kemudian dalam hal ini kita akan menganalisis pencatatan pernikahan. Kalau kita lihat di masyarakat, maka sudah banyak sekali masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mencatatkan pernikahannya. Namun ada juga praktek-praktek pernikahan yang belum tercatat. Sehingga bisa dikatakan menurut saya pencatatan nikah belum sepenuhnya efektif. Maksud saya aturan hukum tentang pencatatan nikah belum sepenuhnya efektif. Nah, kita akan analisa dari faktor per faktor yang 5 tadi. Pertama, faktor substansi hukum. Nah, substansi hukum di dalam undang-undang perkawinan maupun di kompilasi hukum Islam yang sama-sama mengatur tentang pencatatan itu sifatnya adalah memerintahkan, walaupun secara implisit karena pernikahan yang sah itu tercatat. Tetapi perintah ini tidak dilengkapi dengan sanksi pidana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat menaati atau tidak menaati itu tidak berefek pada tidak memiliki dampak yang sangat jelas. Beda dengan aturan yang di dalamnya ada sanksi pidana. Misalnya mencuri itu kalau kita taati larangannya ya kita baik-baik saja. Kita tidak mencuri, kita tidak dihukum. Tapi kalau kita mencuri, jelas ada ancaman hukuman yang menunggu kita. Nah, sedangkan pencatatan perkawinan tidak ada. Tercatat atau tidak tercatat, tidak ada tidak ada sanksi kalau misalnya menikah tanpa tercatat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, substansi hukum ini tidak memiliki akar yang kuat dari keyakinan masyarakat secara tekstual. Maksudnya dalam agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya agama Islam, itu tidak ada dalil yang secara spesifik dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab-kitab fikih yang menyebutkan kewajiban mencatatkan perkawinan. Itu tidak ada. Sehingga masyarakat yang menikah berdasarkan keyakinan sesuai dengan pasal 1 bahwa pernikahan yang sah adalah yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, maka kalau dirujuk ke dalam ajaran agama, dicari dalil kewajiban mencatatkan perkawinan itu tidak ditemukan. Nah, kewajiban ini bisa dipahami ada kalau kita menggunakan pemikiran yang non-tekstualis. Misalnya menggunakan kajian maqasidus syariah, tujuan diberlakukannya hukum. Karena secara tekstual letter law tidak ada. Nah, tapi kalau kita bicara maqasidus syariah maka menjadi wajib. Kemudian satu zariah, kalau kita bicara usul fikih, pencatatan perkawinan adalah upaya untuk menutup kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa timbul dari perkawinan tidak tercatat. Nah, tetapi kan tidak semua orang belajar tentang syahadu zariah. Artinya keyakinan yang mapan, yang tumbuh di dalam masyarakat adalah kewajiban mencatatkan itu tidak ada. Nah, kemudian sekarang kita ke faktor yang kedua.
faktor pembuat undang-undang. Kewajiban mencatatkan undang-undang, maksud saya mencatatkan perkawinan, kalau dilihat secara historis, secara aspek kesejarahan, itu adalah akomodasi atau mengabulkan tuntutan kaum perempuan. Kaum perempuan yang sudah sejak lama menyuarakan agar negara bisa melindungi kaum perempuan dari praktek pernikahan sewenang-wenang. Sewenang-wenang dalam arti pernikahan yang di dalamnya tanggung jawab suami itu kurang sekali. Sudah menikah, kemudian punya anak, ditinggalkan begitu saja, kawin lagi dengan yang lain, istri dan anak yang sudah ada terlebih dahulu tidak bisa menuntut hak karena tidak ada bukti bahwa dia adalah istri atau suaminya, istri dan anaknya. Terutama kalau suami kemudian pindah ke daerah yang jauh, di mana anak dan istri tidak ada yang kenal. Datang mengaku-ngaku, ya tidak ada bukti dan saksinya. Nah, kemudian tetapi pembuatan undang-undang ini masih mengacu kepada keyakinan masyarakat itu sendiri, di mana di dalam sistem keyakinan atau ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat, mencatatkan itu tidak ada dasar yang sangat kuat dalam arti tekstual dan tidak termasuk dalam kategori kalau dalam fikih itu bukan kategori fikih jinayah seandainya tidak mencatatkan pernikahan. Nah, maka menurut saya pembuat hukum pada saat itu berani membuat aturan ini, tetapi lompatannya kurang jauh dalam arti sekedar mengatur yang tadinya tidak wajib jadi wajib, tetapi hanya mewajibkan saja, tidak menyertainya dengan sanksi tertentu yang bersifat pidana. Yang ada adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu sanksi yang timbul berupa kesulitan administrasi mengurus dokumen lain dari yang mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan. Nah, misalnya mengurus daftar haji suami istri. Nah, tidak ada bukti pencatatan perkawinannya, maka tidak bisa berangkat atas nama suami istri, tapi atas nama sendiri-sendiri. Nah, ini hak dan kewajibannya tentu beda, tidak bisa dapat kamar berdua misalnya, tidak bisa dapat kursi di pesawat bersebelahan secara konsisten, karena dianggap bukan suami istri. Nah, itu namanya sanksi administratif. Kemudian faktor pembuat tadi ya sudah. Kemudian pada aspek penegakan hukum, pada aspek penerapan hukum, ternyata di beberapa daerah, terutama di daerah tempat saya pernah meneliti untuk disertasi, aparat pencatat nikahnya juga bersikap sangat longgar. Longgar dalam arti apa? Dalam arti mereka bisa menerima pernikahan yang tidak tercatat sebagai pernikahan yang sah. Dalam arti bagaimana? Dalam arti ketika pernah sepasang suami istri misalnya ya sudah menikah secara tercatat, kemudian mereka bercerai tanpa prosedur peradilan sehingga tidak punya akta cerai, kemudian mendaftar nikah lagi. Nah, mendaftar nikah yang kedua kalinya di sana itu sangat mudah. Mereka sudah cerai, tidak punya akta cerai, tapi bisa menikah lagi si laki-laki dengan hanya berbekal surat keterangan dari kepala desa setempat bahwa yang bersangkutan statusnya adalah lajang.
Nah, ini banyak saya temui dalam penelitian saya. Orang sudah 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun itu dibuatkan surat keterangan lajang oleh siapa? Oleh kepala desanya. Padahal aslinya, realitanya mereka sudah pernah menikah, sudah bercerai di luar pengadilan. Kepala desa biasanya di sana menjadi saksi yang membuatkan surat cerai. Nah, berdasarkan pengetahuan atau dokumen surat cerai swasta ini, bukan dari pengadilan, maka kepala desa membuat surat keterangan lajang. Nah, berdasarkan surat keterangan lajang ini, petugas di kantor urusan agama itu menerima pendaftaran nikah yang kedua kalinya, walaupun orang yang sama sebenarnya masih tercatat menikah dan punya dokumen buku nikah yang masih berlaku karena belum dicabut oleh pengadilan. Nah, ini juga merupakan faktor bagaimana aparat hukum, yaitu petugas pencatat nikah itu bersikap loyalitasnya itu bukan kepada undang-undang, bukan kepada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, tetapi kepada keyakinan pribadinya. Kenapa saya sebut begitu? Dikarenakan ketika saya tanya, Bapak, Anda kan tahu orang ini sudah menikah. Ya, saya tahu, tetapi saya lihat keterangan dari desa bahwa yang bersangkutan lajang. Saya tahu ketika desa membuat surat lajang itu desa juga tahu kalau dia sudah pernah bercerai. Tetapi desa juga menyaksikan bahwa mereka sudah bercerai secara agama. Nah, maka menurut pandangan kami, laki-laki ini yang sedang mendaftar nikah lagi itu sudah duda secara agama, sudah tidak terikat perkawinan dengan istrinya yang dulu. Maka dia tidak perlu menyerahkan surat izin poligami karena memang sudah bukan suami istri. Nah, kalau ketika akan menikah yang selanjutnya, ya nggak apa-apa, kami terima. Nah, ini artinya apa? Artinya ada sebagian aparat hukum yang loyalitasnya itu lebih tinggi kepada hukum agama dan kepercayaan daripada kepada hukum negara yang memerintahkan tentang pencatatan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tidak jelas pencatatan nikah karena maksud saya rancu. Satu orang bisa memiliki buku nikah lebih dari satu padahal statusnya bukan poligami. Statusnya yang dulu dengan sekarang sama-sama nikah, orangnya sama, KTP-nya sama. Tetapi bisa menikah lebih dari sekali. Nah, ini sebenarnya secara logika hukum itu tidak ketemu, tetapi bisa dipraktekkan di masyarakat. Nah, itu faktor aparat yang punya loyalitas ganda atau loyalitas lebih besar kepada hukum agama, bukan hukum negara. Kemudian sarana. Kalau kita lihat dari sarana untuk mencatatkan perkawinan yang sudah disediakan negara adalah kantor, yaitu kantor urusan agama, ada alat-alat tulis seperti komputer, kertas, form buku nikah, ada juga ruangan untuk menikah, balai nikah. Ya, balai nikah di masing-masing KUA itu ada fasilitasnya. Nah, KUA itu ada di setiap kecamatan. Kemudian berdasarkan pengalaman saya melakukan penelitian, saya menemukan cukup banyak orang yang menikah tanpa tercatat. Itu mereka mengatakan bahwa ya KUA itu saya nggak tahu bagaimana caranya berurusan dengan KUA. Kalau sendiri saya tidak tahu caranya. Kalau mau lewat orang ada di sini. Kalau dalam bahasa setempat itu mereka menyebut, ya ada sebutannya lah. Kalau di Jawa itu namanya kiai, bukan modin.
Nah, itu mereka menyebut urusan kalau dengan Modin biayanya mahal. Kalau datang sendiri saya tidak tahu caranya. Tempatnya, kantornya juga saya tidak tahu. Jadi kami menikah tidak tercatat. Nah, terutama desa yang jauh dari kecamatan, akses informasinya itu kurang. Sehingga fasilitasnya ada tetapi kurang tersampaikan, terinformasikan kepada masyarakat. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor masyarakat. Beberapa temuan dari penelitian yang bisa ditelusuri kenapa masyarakat ada yang menikah tidak tercatat. Satu, karena belum memiliki literasi hukum yang memadai. Pengetahuan hukumnya, pemahaman hukumnya tentang pentingnya pencatatan nikah itu tidak memadai. Kemudian pencatatan dipandang tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Ya, menurut mereka ya nggak apa-apa, yang penting kan nikah ijab kabul. Kemudian pencatatan tidak dipandang mempengaruhi keabsahan, dan yang selanjutnya adalah masyarakat sendiri dalam hal syarat dan rukun nikah ada yang belum paham. Syarat dan rukun nikah versi hukum negara itu tidak dipahami, maka ketika ada yang mempengaruhi agar menikah siri saja, misalnya dengan cara menggunakan wali nasab saja atau dengan wali hakim yang tidak pada tempatnya, orang swasta tapi menyebut dirinya wali hakim, dan ini jadi bisnis pernikahan, itu juga ada. Nah, mereka mengatakan yang penting di sini ada ustadz yang menikahkan, itu udah sah. Nah, ada masyarakat yang berpemahaman begitu. Syarat rukunnya tidak dipenuhi, yang penting dinikahkan oleh ustadz, katanya sudah sah. Kemudian yang kelima, faktor kebudayaan. Dan dalam hal ini masyarakat itu di setiap tempat punya kebudayaan. Nah, dalam urusan perkawinan, maka paling banyak ditemukan itu setiap ada pernikahan itu ada seremoni adat. Seremoni adat itu apa ya? Yang biasanya tergambar dalam prosesi atau ritual perkawinan, di mana satu tempat dengan tempat lain berbeda. Resepsi perkawinan. Nah, resepsi perkawinan yang ditandai dengan berbagai macam kekhasan daerah tersebut. Saya mendapati beberapa orang tidak menikah secara tercatat itu karena merasa sudah menikah secara adat, sudah diramai-ramaikan, sudah dirayakan, dihadiri banyak orang. Pahamnya mereka itu ya sudah selesai urusan pernikahannya. Ternyata dirayakan semeriah itu, tetapi ternyata tidak tercatat. Dan mereka tidak paham bahwa inti dari perkawinan itu adalah akad nikahnya. Lalu oleh hukum negara suruh dicatat, itu tidak dipahami. Yang dipahami adalah menikah itu ya perayaannya, duduk di pelaminan, menerima tamu. Nah, itu namanya perayaan. Maka ada yang punya uang itu untuk merayakan pernikahan bisa, tapi untuk membayar biaya pencatatan di KUA itu merasa tidak mampu. Nah, ini ada di masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadikan tadi 5 faktor itu bisa berkontribusi secara simultan, bisa, atau secara sendiri-sendiri. Misalnya ada tadi ya tentang pencatatan dipandang tidak mempengaruhi keabsahan, maka orang mau nikah yang penting kan sah secara agama. Nah, ada yang begitu. Ada juga yang 5-5-nya terkumpul jadi satu. Ada yang 2-3. Nah, artinya suatu ketidakefektifan hukum atau belum efektif sepenuhnya itu bisa disebabkan oleh satu atau lebih faktor yang sudah kita bahas di atas tadi. Itu baru satu contoh. Kalau kita bicara aturan-aturan hukum keluarga yang lain yang jumlahnya cukup banyak, ya maka kita bisa menganalisanya masing-masing kasus itu dengan menggunakan 5 faktor ini secara sendiri-sendiri.
Nah, sebagai pengantar kuliah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.